welcome back to channel Todopedia. Dan di video kali ini kita bakalan screening saham-saham yang valuasinya masih murah ketika IHSG ini naiknya udah cukup tinggi ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini nih ya, 2% naiknya dalam sehari kemarin ya, waktu hari Jumat. Ya, video ini gue bikin hari Sabtu ya. Kemarin IHSG naiknya sampai 2% dan kita bakalan cari nih saham-saham yang masih murah ketika IHSG itu udah naik teman-teman. Ya, tapi bukan cuma saham yang valuasinya murah doang, bukan murahan, tapi kinerja bisnisnya itu juga bagus. Gitu ya. Jadi di sini kita bakalan screening nih saham-saham yang kinerjanya bagus, valuasinya masih murah ketika IHSG naiknya udah tinggi. Nah, di video ini gue juga mau welcome teman-teman yang datang ke channel ini dari podcastnya Bang Raditya Dika. Ya, jadi welcome ya teman-teman ya ke channel Todopedia. Buat teman-teman yang baru datang dari podcastnya Bang Radit, welcome to channel Todopedia. Video ini ya, gue jadiin momen untuk nyambut kalian semua. Ya, nah teman-teman sebelum kita mulai seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Oke? Langsung aja teman-teman kita mulai ya. Untuk screening saham-saham yang valuasinya masih murah, tapi kinerja bisnisnya bagus. Ya, nah kita masuk ke Stockbit. Ya, kita pakai screenernya Stockbit teman-teman. Ya, kita klik create new. Ya, jadi kita bikin baru. Ya, kita bikin baru. Ya, untuk screen name-nya, nah ini teman-teman bebas mau pakai namanya apa. Gua mau pakai saham yang masih, nah ini ada suggestion ya. Gua kalau nggak salah pernah bikin nama ini. Saham yang masih murah dan bagus ya. Nah, gue mau pakai nama ini. Nah, teman-teman bebas ya mau pakai nama apa. Untuk deskripsi, nah ini bebas, kalian mau pilih untuk isi atau enggak, terserah kalian ya. Kalian mau isi boleh, enggak juga boleh, gitu ya. Terus untuk Stock Universe, nah Stock Universe ini adalah tempat kita ngefilter sahamnya ya. Jadi kita ngefilter sahamnya itu dari indeks mana, gitu ya. Nah kalau kita coba klik di sini ya, kita akan dihadapkan sama banyak opsi nih. Ada IHSG, ada indeks IDX 30, LQ45, Sri KHT. Atau teman-teman yang mau nyari saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah, itu teman-teman bisa nyari saham-saham dari indeks JII, Jakarta Islamic Index, atau ISSI, Indonesia, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ya, nah jadi teman-teman bisa milih saham-saham dari indeks ini kalau teman-teman mau fokus ke investasi syariah. Nah, tapi di video kali ini, kita bakalan pakai Stock Universe-nya itu adalah IHSG. Jadi kita mau filter saham-saham yang ada di indeks IHSG, dengan kata lain semua saham yang ada di Indonesia. Oke, nah sekarang kita langsung aja masukin screening rules-nya teman-teman ya. Screening rules. Nah, rules yang pertama atau kriteria yang pertama ya untuk saham yang jadi pilihan kita, screening rules yang pertama itu adalah kita mau saham perusahaan yang valuasinya murah. Yang mana valuasi murah ini diukur dengan metrik price to earnings. Price to earnings-nya atau PE ratio itu di bawah 10 teman-teman, atau maksimal 10. Nah, kita langsung aja ketik di sini teman-teman ya, PE ratio. Nah, di sini ada suggestion teman-teman. Ya, langsung ada suggestion, current PE ratio. Nah, kita klik aja. Kita pilih suggestion-nya. Terus kita mau di bawah 10 ya, atau maksimal 10. Jadi, kita di bagian tengah kita klik di sini, kita pilih lebih kecil sama dengan, artinya maksimal 10. Nah, kita langsung aja ketik 10 di sini. Kita input 10. Nggak usah begini teman-teman ya, nggak usah pakai kalinya, itu nggak usah ya, cukup angkanya aja ya. Nah jadi kita mau saham perusahaan dengan PE ratio di bawah 10, saham perusahaan yang valuasinya murah. Oke, nah tapi nggak cuma sekedar valuasi murah, kita juga mau saham perusahaan yang punya kinerja bisnis yang bagus teman-teman. Kinerja bisnis yang bagus itu diukur dari metrik apa? Metrik yang pertama yang mengukur kinerja bisnis yang bagus itu adalah return on equity. Ya, kita langsung aja klik add rule, basic ratio. Kita input di sini return on equity. Nah, return on equity ini adalah berapa sih laba yang dihasilkan dibandingkan dengan berapa modal perusahaan. Ya, jadi ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mencetak profit dari modal yang dia punya. Ya, ini mengukur kemampuan perusahaan dalam muterin modalnya untuk bisa generate profit. Semakin besar return on equity, artinya kemampuan dia untuk muterin modal dan menghasilkan profit yang besar itu semakin bagus.
gitu ya. Jadi dia punya kemampuan untuk cetak profit yang besar. Semakin tinggi return on equity, artinya kemampuan cetak profit dia semakin besar. Ya, kita mau return on equity itu minimal 12%. Ya, minimal 12%, semakin gede semakin bagus, gitu ya. Nah, itu kriteria kedua. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria ketiga. Kriteria ketiga itu kita mau saham perusahaan yang dari beberapa tahun terakhir itu bisa numbuhin bisnisnya. Yang mana itu akan kita ukur dari metrik namanya itu adalah revenue growth year dan juga net income growth year. Ya, jadi kita mau ngelihat perusahaan ini dari segi pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan labanya. Kita mau perusahaan yang labanya itu dari 3 tahun terakhir itu bisa bertumbuh, laba bersihnya juga bisa bertumbuh. Pendapatan sama laba bersihnya bisa bertumbuh dari beberapa tahun terakhir. Gitu ya. Nah, kita langsung aja klik add row basic ratio. Ya, kita ketik di sini revenue. Terus kita di sini akan ada pilihan revenue growth year. Ya, kita pilih ya di sini ya, revenue growth year. Nah, kita mau di sini minimal 3% ya, 3% per tahun. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin di sini, return on equity-nya gue nggak pakai persen, ini revenue growth-nya juga gue nggak pakai persen, jadi gue nggak ketik gini. Karena memang Stockbit bisa deteksi sendiri, teman-teman ya. Return on equity ini kalau dia nggak dikasih persen begini, cuman input 12 doang, dia bisa deteksi sendiri. Revenue juga sama, revenue growth ya. Sama ya, minimal 3% per tahun untuk revenue growth. Oke, kita ketik 3 begini artinya 3% per tahun. Gitu ya. Nah, kita masuk ke kriteria berikutnya yaitu net income ya. Tadi kita udah masukin revenue growth, sekarang kita masukin net income growth. Kita ketik di sini net income ya. Terus ada suggestion di sini ya, net income growth year. Ya, nah kita pilih ini net income growth year ya, kita pilih lebih besar sama dengan 3. Artinya kita mau saham perusahaan yang dari beberapa tahun terakhir, dari 3 tahun terakhir itu bisa numbuhin pendapatan dan numbuhin labanya dengan tingkat pertumbuhan 3% per tahun minimal. Artinya kita mau perusahaan yang dari beberapa tahun terakhir itu terbukti mampu numbuhin bisnisnya. Meskipun tidak menjamin ke depannya akan lanjut bertumbuh, tapi seenggaknya ya ini perusahaan punya kemampuan untuk numbuhin bisnisnya. Gitu ya. Jadi kita mau saham perusahaan yang bertumbuh. Gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke kriteria berikutnya, kita mau saham perusahaan yang rutin bagi dividen dari 5 tahun terakhir itu nggak pernah absen. Ya, nah itu kita lihat dari metrik namanya dividend payment streak. Nah, kita klik add row basic ratio. Kita ketik di sini dividend payment streak annual, ya. Kita mau minimal 5 tahun. Jadi dia mau kita mau saham perusahaan yang bagi dividen itu nggak pernah absen dari 5 tahun terakhir. Gitu ya. Dia nggak pernah absen bagi dividen dari 5 tahun terakhir. Dia selalu bagi dividen setiap tahun dari 5 tahun terakhir. Ya. Nah, berikutnya kita mau juga saham perusahaan yang dia bisa generate cash flow. Jadi bukan cuman dia mampu cetak profit, ya, dia punya kemampuan cetak profit yang besar, tapi kita juga mau saham perusahaan yang bisa generate cash flow, teman-teman ya. Yang mana cash flow ini penting ya, teman-teman ya. Jadi bukan cuman profit doang, tapi dia juga generate cash flow, yang mana cash flow ini nantinya bisa dipakai ke depannya untuk bagi dividen ke investor, bisa juga dipakai untuk ngembangin bisnisnya lagi, bisa juga dipakai untuk buyback saham, bisa juga dipakai untuk bayar utang, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kita mau saham perusahaan yang cash flow-nya positif, yang mana itu kita ukur dengan metrik namanya free cash flow. Ya, kita klik add row basic ratio free cash flow, kita ketik di sini free cash flow. Nah, di sini ada suggestion teman-teman ya, free cash flow. Ya, kita mau free cash flow-nya itu positif, artinya lebih besar daripada 0. Minimal 0 atau jangan lebih besar sama dengan deh. Kita pilih lebih besar aja. Jadi kita mau free cash flow-nya di atas 0, artinya harus positif. Gitu ya. Nah, kriteria terakhir, kita juga mau saham perusahaan yang market cap-nya itu minimal 5 triliun, teman-teman ya. Kenapa minimal 5 triliun? Ya, kita mau milih saham perusahaan yang secara market cap itu jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil itu biasanya sahamnya itu gampang dimanipulasi sama pemain besar. Dengan kata lain, kalau market cap-nya di bawah 5T, apalagi di bawah 1T, itu saham-saham yang bisa dibilang harganya itu gampang dimainin. Ya, sahamnya gampang digoreng. Ya, jadi kita mau saham perusahaan yang market cap-nya itu minimal 5 triliun. Artinya kita mau saham perusahaan yang seenggaknya market cap-nya lumayan gede lah. Nggak terlalu kecil banget, ya. Nah, kita klik add row basic ratio, kita ketik di sini market cap. Ya, kita mau market cap-nya
minimal 5 triliun ya. 5, ini ribu, juta, miliar, triliun. Oke? Nah, komanya kita remove ya. Kita nggak usah pakai koma. Ya. Coba 5.000, juta, miliar, tadi kehapus 5 triliun. Oke? Nah, kita udah masukin semua kriterianya teman-teman ya. Saham perusahaan yang valuasinya murah, tapi kinerja bisnisnya bagus, ya. Ini kriterianya, PE ratio di bawah 10, ya, return on equity minimal 12%, revenue growth-nya sama net income growth-nya minimal 3% per tahun pertumbuhannya dari 3 tahun terakhir. Kita mau saham perusahaan yang rutin bagi dividen dan nggak pernah absen dari 5 tahun terakhir. Kita mau saham perusahaan yang cash flow-nya positif, free cash flow-nya itu positif ya, di atas 0. Dan kita juga mau saham perusahaan yang market cap-nya itu di atas 5 triliun rupiah. Oke? Nah, dari sini kita screen teman-teman, dan di sini kita dapat total ada 10 saham ya. Ada 10 saham, ada saham BBRI, ada BMRI, ada DSNG, Elsa, ICBP, Indofood, Japfa, Elsip, TAPG, dan Temposcan. Nah, kita coba urutin dari market cap-nya teman-teman ya. Kita coba urutin dari market cap yang paling gede ya. Ada BBRI, BMRI, ICBP, INDF, ada Duo Indofood. Ada TAPG, ini emiten sawit yang terafiliasi sama Pak TP Rahmat, ya. Ada Japfa, saham perusahaan poultry, ayam-ayam. DSNG, ini juga saham perusahaan sawit, dan ini juga terafiliasi sama Pak TP Rahmat, ya. Ada Temposcan, ya, saham perusahaan farmasi, yang mana dia ngejual produk-produk farmasi dan juga consumer goods yang sering kita lihat di apotik ya teman-teman ya. Kayak Vidoran, kayak Oskadon, Reumasil, ya. Terus juga ada Elsip, ya, saham perusahaan sawit, ini undernya Indofood ya, grupnya Indofood, ya. Dan terakhir ada Elsa. Nah, Elsa itu perusahaan kontraktor migas, undernya grup Pertamina, ya. Jadi total ada 10 saham teman-teman, dan ini adalah saham-saham yang valuasinya murah, tapi kinerja bisnisnya bagus, ya, yang kita bisa pertimbangin untuk masukin ke dalam portofolio investasi jangka panjang kita. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin investor pemula yang datang dari podcast Bang Radit, ya, 10 saham ini sebenarnya teman-teman bisa pertimbangin untuk jadiin starting point. Ya. Jadi screeningnya kayak tadi teman-teman ya. Jadi kalian cari dulu saham-saham yang valuasinya murah, kinerja bisnis bagus. Ya, teman-teman dapat 10 saham ini sebagai starting point, tapi dari sini teman-teman pelajari lagi bisnisnya. Ya. Cara untuk step by step untuk belajar cara analisa saham itu gue udah pernah ajarin di video yang ini ya, teman-teman nanti bisa tonton ya. Nah, jadi ini starting point teman-teman dapat 10 saham ya. Kalian bisa jadiin ini sebagai starting point untuk nantinya kalian analisa lebih mendalam ya, tapi PR kalian adalah kalian mesti analisa lagi lebih mendalam untuk bisnis-bisnis ini ya. Jadi kalian analisa lagi mulai dari kalian baca laporan keuangannya, kalian buka website perusahaan gitu ya. Jadi itu due diligence-nya kalian ya. Nah, gue breakdown sedikit ya teman-teman ya. BBRI, BMRI ini saham bank besar high dividend ya. Ini kalau kita coba add financial column ya. Gue pengen tambah satu kolom dividend yield ya. Nah, kita nambah satu kolom lagi dividend yield. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk BRI itu dividend yield-nya 10% teman-teman ya. Jadi kemarin itu pas BRI turun harganya ya, dan manajemen mengumumkan dividen per share-nya itu 346 ya kalau nggak salah ya, dividen per share ya. Itu dividen yield-nya 10% ya. Untuk dividen finalnya tentu nggak 10%, tapi kalau ditotalin dalam setahun itu 10% dividen yield-nya ya. Jadi teman-teman bisa dapat dividen 10%, ini gede banget ya dari saham BRI. Bank Mandiri, nah Bank Mandiri ini gue bingung kenapa cuma 2%, mungkin dia hitungnya itu dari trailing 12 month ya, mungkin dari setahun yang lalu. Tapi sebenarnya Bank Mandiri itu kalau kita hitung dividennya, ini kita coba buka Bank Mandiri teman-teman ya. Kita buka Bank Mandiri. Bank Mandiri itu di 4670 harga sahamnya ya. Kalau kita lihat dividennya teman-teman, dividennya Bank Mandiri itu tahun lalu itu kan 2025, berarti tahun buku 2024 ya. Itu di 466 dividen payout rasionya. Artinya kalau 466 kita dapat dividen per share dibagi dengan harga beli 4670 itu dividen yield-nya sekitaran 9,9 sampai 10% teman-teman. Ya, jadi baik BRI maupun Mandiri itu kasih dividen 10% teman-teman. Sekitaran 9 sampai 10%. Ya, jadi dua saham perbankan ini
dua saham perbankan yang high dividend. Dan kinerja bisnisnya itu bagus juga teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini nih. Ya, untuk PE ratio-nya dia murah, tapi kinerja bisnisnya, return on equity-nya juga bagus ya, sekitaran 17 sampai 19% sampai 20%. Ya. Jadi dia bisa generate laba itu sekitaran 17 sampai 19% dari modal yang dia punya. Ya, dia bisa generate return 17 sampai 19% dari modal yang dia punya. Ibaratnya kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kinerja bisnisnya masih bagus BRI sama Mandiri ini. Cuman mungkin agak melambat aja belakangan pertumbuhannya. Gitu ya. Tapi gue ngeliat jangka panjang banget ya, BRI Mandiri ini masih bagus banget, potensi pertumbuhan masih ada. Gitu ya. Dan BRI Mandiri bagi dividennya, yield-nya gede, dan dia juga masih ngelakuin buyback. Gitu ya. Nah, selain BRI Mandiri ada Duo Indofood, teman-teman. Duo Indofood nih. Ya. Ini sebenarnya dua saham perusahaan yang secara kinerja bisnis sebenarnya bagus, teman-teman. Secara kinerja bisnis dua perusahaan ini bagus. Tapi sayangnya, kenapa menurut gua dua perusahaan ini bukan pilihan yang terbaik? Itu karena ini, teman-teman, dividen yield-nya kecil banget. Ya, cuman 3 sampai 4%. Gitu ya. Dan ini kalau kita tambah ya, kita add financial volume ya, kita ketik di sini payout ratio. Ya, teman-teman bisa lihat di sini payout rasionya cuman sekitaran 23 sampai 31%. Jadi dia bagi dividen itu payout rasionya kecil banget. Dia masih nyimpen mayoritas dari labanya untuk investasi untuk ekspansi bisnis. Gitu ya. Nah, ini jujur aja gua agak kurang suka meskipun ICBP sama INDF ini bisnisnya bagus. Bisnisnya bagus, teman-teman ya. Ini excellent bisnis banget ya. Dia ini bisa dibilang ya perusahaan terbesarnya punyanya Salim gitu ya. Tapi gini teman-teman, meskipun bisnisnya bagus, perusahaan besar, tapi dengan dia payout rasionya kecil banget, ya, aksi korporasinya juga minim teman-teman ya. Gue juga belum ngeliat tuh dia ngelakuin buyback. Ya, jadi buybacknya belum dilakuin, ditambah dia juga payout rasionya, dividennya masih kecil, ya, yieldnya kecil gitu. Jadi aksi korporasinya kurang teman-teman. Jadi bisnisnya bagus, tapi aksi korporasinya kurang. Bisnisnya bagus, tapi dia itu kasih keuntungan ke investor itu bisa dibilang masih kecil gitu loh. Jadi gue ngeliat ini bisnis potensi shareholder return-nya itu belum gitu gede gitu ya. Jadi gue ngeliat ini bagus, tapi untuk sekarang mungkin menurut gue belum gitu menarik banget gitu ya. Nah, itu untuk ICBP sama INDF. Terus ada TAPG juga ya, Triputra Agro Persada. Ada DSNG, ini duo sawit ya, dan ini terafiliasi sama TV Rahmat teman-teman ya. Dua emiten sawit ini ya. Valuasinya cukup murah teman-teman, sekitaran 9 kali. Return on equity-nya juga sekitaran 16 sampai 33% ya. Jadi bagus juga ya. Growth-nya juga lumayan gitu ya. Growth-nya lumayan, dan kita lihat ke depannya nih, apakah nanti biodiesel B50 itu bisa nanti lanjut lagi gitu ya. Bisa sampai B55 dan seterusnya gitu ya. Kita coba pantau lagi nanti ya. Kalau misalnya itu bisa berlanjut terus, 50 bisa naik ke 55, ya itu bisa mendongkrak kinerja dari emiten sawit. Ya, kita lihat lagi ke depannya nanti kayak gimana. Ya, TAPG bagi dividen sekitaran 9% yield-nya. Cukup besar. DSNG ini masih kecil ya, 1,4%, dan itu juga dengan payout ratio 13%. Jadi DSNG ini juga dia bagi dividennya masih kecil banget. Ya, karena payout rasionya juga kecil ya. Dia masih nahan labanya tuh sekitaran 87% masih ditahan. Ya, masih jadi retain earnings. Nah, berikutnya ada Japfa. Japfa Comfit, emiten-emiten apa? Poultry ya, teman-teman ya. Nah, ini Japfa ini juga kinerjanya cukup bagus, dan tentunya emiten-emiten poultry ini teman-teman kita pantau lagi ke depannya gimana update dari industri poultry, terutama terkait dengan MBG. Ya, kita pantau lagi nih ke depannya seperti apa ya. Tapi Japfa ini sebenarnya dari segi kinerja bisnis bagus, cukup bagus. Japfa, Malindo Feedmill gitu ya. Itu masih bagus kinerjanya, tinggal nanti kita pantau ke depannya update industri poultry itu seperti apa, terutama terkait dengan MBG ya, makan bergizi gratis. Gitu ya. Nah, terus kita tadi DSNG udah, kita ke Temposcan. Nah, Temposcan ini emiten farmasi dan consumer goods ya, teman-teman ya. Dia ngejual produk-produk yang kalau di apotik itu sering kita lihat. Vidoran Smart, Reumasil, Oskadon, ya. Jadi
Ini produknya juga udah cukup terkenal, dan Temposcan ini bukan cuman sembarang perusahaan farmasi, tapi Temposcan ini utangnya kecil banget teman-teman. Ya, Temposcan ini hampir nggak punya utang, cashnya gede, dia juga pendapatan sama labanya masih ada pertumbuhan. Ya, dia juga rutin generate cash flow, jadi cash flow-nya masih positif gitu, bisnisnya masih generate cash flow. Ya, utangnya juga minim, jadi potensi dia untuk kedepannya bagi dividen itu masih cukup besar. Dan kalau kita lihat di sini ya, payout rasionya sekitaran 64%, dividen yieldnya sekitaran 8%. Ya, jadi cukup besar juga. Nah, kita coba lihat lagi Temposcan ya. Ya, Temposcan. Nah, ini harga sahamnya belakangan dia turunnya lumayan teman-teman ya. Turunnya lumayan dari 2.900-an ke 2.400 gitu ya. Ini penurunannya lumayan, tapi potensi dividennya gede. Dan ini kinerja bisnisnya masih bagus. Ya. Terus ada LSIP teman-teman ya. LSIP, London Sumatra, Lonsum. Ini emiten sawit yang juga kinerjanya bagus teman-teman ya. Cashnya itu gede banget, utangnya juga minim, dan cash flow-nya juga positif. Gitu ya. Jadi ini juga menurut gue emiten yang kinerja bisnisnya cukup bagus, valuasinya murah. Dan terakhir itu ada Elsa. Ya, ini grup Pertamina. Dia undernya Pertamina Hulu Energy. Dan dia ini adalah bisnis kontraktor migas. Gitu ya. Dan ini untuk Elsa teman-teman, gue mau kasih catatan. Meskipun dia bagus, tapi dengan harga sahamnya belakangan naiknya udah cukup tinggi, menurut gue kalau mau masuk di Elsa itu lebih waspada teman-teman ya. Lebih waspada lagi. Ya, karena kita nggak tahu nih ke depannya apakah dia masih bisa lanjut naik atau malah bisa koreksi gitu. Karena kenaikannya itu udah cukup besar teman-teman. Gitu ya. Jadi ini 10 saham teman-teman ya yang kinerjanya bagus dan valuasinya itu masih murah ketika IHSG naiknya udah cukup lumayan nih dari hari perdagangan terakhir. Gitu ya. Jadi 10 saham ini bisa teman-teman pertimbangin untuk kalian masukin ke dalam portofolio investasi kalian. Ya, terutama untuk yang dividen investing. Ya, ini kalau kita coba urutkan dividen yield-nya ya, ada BRI, TAPG, Temposcan. Ya, ini cukup gede dividen yield-nya, sama Bank Mandiri ya. Ini salah data teman-teman ya, Bank Mandiri harusnya 9-10% untuk dividen yield-nya. Gitu ya. Jadi kalau mau yang high dividen banget bisa pertimbangin BRI, TAPG, Temposcan sama Bank Mandiri. Gitu ya. Teman-teman bisa pertimbangin untuk beli 4 saham itu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak peduli banget sama dividen, ya 10 saham ini bisa teman-teman pertimbangin ya, tapi tentunya bukan langsung dibeli ya. Bukan langsung dibeli, tapi teman-teman analisa lagi kinerja bisnisnya seperti apa, prospek industrinya seperti apa, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa buka websitenya, teman-teman bisa cek lagi ya manajemennya, track recordnya seperti apa, teman-teman bisa baca lagi laporan keuangannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman pertimbangin ya, teman-teman analisa lagi secara lebih mendalam. Jadi PR kalian adalah do your own research untuk 10 emiten ini. Gitu ya. Oke teman-teman, so itu dia ya untuk kita screening saham-saham valuasi murah, kinerja bisnisnya bagus. Ya, harapannya bisa ngebantu kalian untuk screening saham ke depannya, terutama buat teman-teman yang baru datang dari podcastnya Bang Radit ya. Semoga ini ngebantu kalian gitu ya. Nah, buat teman-teman yang udah dari dulu subscriber Todopedia, ya mungkin teman-teman juga udah sering banget ya dapat konten screening, tapi nggak apa-apa, ini juga mungkin bisa nambah ilmu kalian juga gitu ya. Oke teman-teman, so sekian dulu videonya. Buat teman-teman yang suka sama video ini, subscribe channel Todopedia, klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian ya, dan teman-teman juga bisa support Todopedia dengan scan QR yang ada di kiri bawah nih ya, supaya kedepannya Todopedia makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.